Dari Mutanahawan wafat di Baghdad. Dia faqih juga, ikut mazhab Abu Sufyan Ats-Tsauri. Imam Junaid mengatakan begini, "Idza ra'aita sufiya ya'ni bi dhahirihi fa'lam anna batinahu kharab." Kalau kamu jumpa orang sufi memperhatikan penampilan lahir, ngeluduh, kumuh, ketahuilah bahwa orang itu hatinya jelek. Kalau ada orang memelihara penampilan lahir, kumuh, blusuh, mambunya orang enak, dan dijenengi sufi, ketahuilah hatinya jelek itu orang, hatinya rusak itu. Kata Junaid, "Idza ra'aita sufi ya'ni bi dhahirihi fa'lam anna batinahu kharab." Wa 'an an-Nadhr bin Shumail, qultu li ba'di sufiyah, tapi jumpa tak sufi. Ada seorang namanya Nadhr bin Shumail, ketemu dengan orang sufi yang pakai pakaian geruduk itu, terus dia bilang, "Bajumu saya beli ya, atau baju untuk saya saja ya, baju bulu domba itu." Faqal idza ba'a as-sayyad syabakatahu bi ayyi shay'in yastad. Nah, kalau seorang pemancing yang cari ikan, pancing di dot nggak gopo terus gol ikannya kok. Maksudnya ini bukti bahwa banyak sekali waktu itu juga orang yang memoles lahirnya supaya dipanggil sufi padahal hatinya nggak karu-karuan gitu loh. Bajunya itu proposal. Ya stop ya apa namanya kail. Ya jadi kita lebih iblis. Waqad rajjaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah setuju pendapat ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz 11 halaman nomor 6. Wa Ibnu Khaldun juga setuju dalam artinya bahwa pendapat bahwa lafal sufi diambil dari bulu domba suf gitu. ولهذا فقد أكد المستشرقون المتخصصون في دراسة التصوف مثل Scaligero, aku baca ini Scaligero ya baca lagi. Oleh dengan demikian maka para pembahas tentang tasawuf, para peneliti tasawuf dari para orientalis termasuk Nelder, Nicholson, Masinion itu sama pendapatnya bahwa kata sufi dari kata suf bulu domba. Kalau ingin luas lagi bacalah At-Tasawuf wal Islam dalam ensiklopedia Islam Amerika atau Tarikh karangan Nicholson, Ronald Arnold Nicholson. Saya kitab orientalis saya baca tapi bahasa Arab terus terang saja. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi orientalis saya baca semua karangan orientalis tapi yang bahasa Arab dan campur-campur dari Arab kan semua banyak sudah. Nah, menurut Abu Wafat At-Tazali dan Mustafa Hilmi, inna hadza huwal ishtiqaqul wahid alladhi tubarriruhu al-lughah wa yattafiqu ma'al waqi'. Ini satu-satunya ishtiqaq, asal mula kata yang pas secara bahasa, yaitu sufi diambil dari kata bulu domba dan sesuai dengan lahir apa yang ada. Wa yaqulu Masinion dan Masinion mengatakan yang bagi rafdu ma'adadalik. Selain ini harus tolak pendapat yang tadi dulu, yang berasal dari sofa, berasal dari sufa, berasal dari sufa, buangan, salah semua itu. Yang benar dari ini. Itu menurut seorang orientalis bernama Masinion. Masinion itu ya orang Prancis. Ceritanya mencari bukunya Al-Hallaj. Ada di Mesir. Di Mesir ada perpustakaan pribadi miliknya Ahmad Taimur, satu gudang kota pribadi. Dicari dapat 4 karangannya Hallaj. Ada Dawawin, ada Tawasin, ada dan lain-lain, ada 4. Kata Masinion, saya beli ya 4 ini ya, saya beli ya. Waktu itu belum ada fotokopi waktu itu. Saya beli ya, kok boleh? Paling berapa sih? Katakanlah udah 4 juta lah rupiah misalkan. Nah, jangan. Ya udah kalau gitu saya beli semua ya. Ya silakan beli semua. Katakanlah 1 miliar misalkan. Ya udah. Dibeli semua dengan harga satu perusahaan itu dibeli semua, yang diambil bawa pulang cuma 4, yang lainnya diwakafkan lagi. Sampai sekarang masih ada perusahaan Ahmad Taimur yang sebenarnya sudah dibeli oleh Masinion. Itu orang barat kalau cari ilmu seperti itu, nggak kayak kita. Kita nggak pada yang mau halal mau. Ada seorang orientalis Prancis namanya siapa namanya? Nama siapa? Itu
ingin menerjemah bukunya Ibnu Sina. Ibnu Sina juga begini, Al-Hikmatul Masyriqiyah. Ini bacanya Masyriqiyah, Musyriqiyah, Misyraqiyah. Kalau Masyriqiyah timur, Musyriqiyah illumination, Misyraqiyah alat yang untuk illumination. Itu muter-muter ke Iran, ke Baghdad, ke Mesir, ingin terjemah judulnya tok sebenarnya dulu. Kalau Musyriqiyah timur mana Oriental philosophy. Kalau Masyriqiyah illumination philosophy. Kalau Misyraqiyah alatnya pencerahan. Itu orang barat kayak gitu loh, kalau ingin benar, gak kayak kita. Karep-karep mau Musyriqiyah. Yang penting SAG, yang penting MAG, M-hum. ومن الثابت أن الصوفية تأخذوا هذا اللبس كشعار الزهد والخشوع من رهبان المسيحيين ونساكين. Yang jelas kata Jahid seorang Mu'tazilah. Jahid itu orang Mu'tazilah pujangga yang cerdas, punya buku namanya Tajul Muluk. Apa isinya? Isinya cerita raja ini gendaannya atau apa, simpenannya perempuannya ini. Rosid namanya ini, Makmun ini, kalau Ja'far Al-Sadiq ini, dan kalau mabuk, kalau Rosid sebulan sekali, kalau Makmun seminggu sekali, hari ini mabuknya, itu namanya Tajul Muluk. Sultan mau terjemah, Sultan jangan terjemah, jangan. Udah jenah di Subadar bukan. Ada Jahid mengumpulkan kelakuan raja-raja Islam, main perempuannya siapa namanya, terus kalau minum hari apa, Makmun hari ini, Mutawakil hari ini, Mutasib hari ini, namanya Tajul Muluk. Ada lagi Jahid menulis Al-Bukhala, orang-orang besar yang bakhil, pemimpin-pemimpin terkenal tapi bakhil, ada itu nama-namanya. Ada lagi Al-Aqwar, Wal-Aqwaj, Wal-Arja, ada orang besar yang matanya cuma satu, jalannya pincang, lidahnya pelo. Itu ada lagi tuh Imam Jahid kumpul dengan bahasa yang sangat tinggi bahasanya. Jahid luar biasa, orang Mu'tazilah dan sastrawan. Wafatnya tahun 255, lahir tahun 150, jadi umurnya 100 tahun umurnya. Itu Jahid itu. Wafatnya malah ketiban kitabnya, kejatuhan, keambrukan tulisan-tulisannya sendiri. Wafatnya itu sudah tua barangkali. Banyak sekali karangannya Al-Hayawan, nulis tentang macam-macam hewan, namanya Al-Hayawan. Saya punya Al-Hayawan. Dan dia termasuk tokoh Mu'tazilah. Imam Jahid mengatakan, ya memang pakaian pakaian bulu domba itu pakaiannya simbol zuhud, simbol khusyuk diambil dari para rahib Kristen. Jadi orang sufi itu menirupakan dari orang Kristen, itu simbol kezuhudan. Innan Nasrani yalbasu suf hatta hina tanasak. Orang Kristen itu ketika lagi ibadah, lagi kebaktian, pasti memakainya suf, kain yang kasar. Inna rahiban qudima fi thawbin min suf. Ada seorang rahib datang dari jauh, saya lihat pakaiannya juga pakai bulu domba itu, dan seterusnya itu. Lidzalik angkaros Kusyairi di Fathas Sufiyah hadzal fard bi hujjati anna al-qawm lam yahtassu bil suf. Oleh karena itu Imam Kusyairi tidak setuju bahwa sufi itu dari kata suf bulu domba itu. Imam Kusyairi masih setuju dari sufa tadi, dari seorang yang mengabdikan dirinya kepada Masjidil Haram. Sahibus sufa, bukan sufa itu bukan. Kalau itu sufa ini sufa, orang yang pingsan saking bakti nang Ka'bah, saat musim panas nggak pulang, kena panas sampai pingsan. Ada lagi yang mengatakan sufi itu dari kata sof itu kan baris. Orang sufi kalau sholat di baris depan, yang enggak juga secara lugat juga enggak bersof. Ada lagi yang mengatakan sufa itu sofana itu bulu kuduk sufana. Karena orang sufi itu lembut kayak bulu kuduk, kira-kira itulah dan seterusnya. Itulah pembukaan tentang pengajian at-tasawuf. Jadi segitu terkenalnya lafal sufi, asal kata sufi dari apa? Sangat banyak pendapat yang bersilang pendapat dan berbeda-beda. Kita teruskan apa sudah? Sudah aja dulu. Besok tinggal definisi tasawuf. Ini juga yang saya tulis di sini 22 pendapat. Padahal kalau kita kumpulkan ada 128. Ya, definisi tasawuf. Insyaallah ila liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya silakan, kalau mau ada tanya silakan. Mumpung ketemu Ustaz, tanya silakan. Ada yang tanya, ada yang komentar? Mulanya berarti suf yang bulu domba. Ya, yang paling banyak. Tapi Imam Qushairi tidak setuju. Imam Qushairi sufa, yaitu seorang yang dinadarkan oleh ibunya, kalau saya punya anak laki-laki, gak akan saya suruh kerja, akan suruh hanya untuk mengabdi kepada Masjidil Haram. Suatu ketika ibunya nengok lagi pingsan karena panas, musim panas enggak cepat aja nyapu-nyapu di situ sampai seperti lap itu bahasanya sufa. Pada orang itu namanya Al-Ghuz bin Mur. Nah, itu cocok dalam arti dalam bahasa. Tapi apakah kita ridho Syaikhul Qadir Jilani kita disebutkan pada orang jahiliyah? Syaikhul Qadir Jilani tambah Mbak siapa? Kita disebutkan kepada seorang yang sebelum Islam hidupnya, walaupun secara bahasa cocok, maka kebanyakan mendapat ke bulu domba. Bulu domba setelah Jahid ngomong bahwa itu juga orang Nasrani seperti itu, Imam Qushairi langsung, ya udah kalau itu saya nggak mau bahwa buat sufi itu dari bulu domba, karena itu sama dengan pakaiannya orang Nasrani. Tadi disebutkan pula tentang adanya akhlak dan tasawuf. Ya. Jadi bisa nggak disebutkan bahwa akhlak bagian dari tasawuf? Bukan. Akhlak itu pernik apa ya? Bagian kecil sekali dari tasawuf. Orang sufi akhlaknya harus baik. Tapi akhlaknya baik belum tentu sufi. Orang sufi rajin ibadah. Tapi rajin ibadah belum tentu sufi. Lahiriah. Orang sufi baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik dengan manusia masyarakat, tapi orang baik yang belum tentu sufi, gitu kan. Jadi, makanya saya sedekah 1 juta, jawabannya dua mana-mana jadi sayang jadi tapi gimana lah, mau isin kandung isin, itu akhlaknya baik, tapi nol dari sisi sufi. Man kana yu'minu bil akhir falyukrim jaro, falyukrim dhaifa, menghormati tamu, menghormati tetangga, itu akhlak. Bukan berarti jelek, itu bagus loh, tapi belum tentu sufi. Kalau sufi itu semua lillallah wa ilallah billah wa alallah, dari untuk ke menuju bersama Allah, itu baru sufi. Ini ada teori yang menjelaskan bahwa ilmu tasawuf itu namanya sains, yang mati melalui proses eksperimen. Ya. Nah, bedanya kalau saya itu nggak perlu ikhlas atau enggak. Misalnya orang memasang air 100 derajat mendidih, ikhlas sampai mendidih gitu. Tapi kalau yang namanya tasawuf, dia harus memenuhi syarat-syarat ikhlas dalam langsung. Nah, ini yang sulit. Gini. Quran mengatakan begini. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, jangan tertipu oleh dunia. Gampang, pemahaman itu gampang. Jangan tertipu harta, jangan tertipu pejabat wedok, jangan tertipu pangkat, jangan tertipu jabatan. Tapi yang sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh tipuan, jangan terjebak oleh jebakan sing ketok demi Allah, karena Allah berjuang. Berjuang apa? Ayo kita berjuang berjuang apa? Dari rumah ke kantor macet. Sampai sini aku berjuang apa? Sembuh. Nah makanya nanti Imam Ghazali dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin, macam-macamnya orang yang terpedaya. Yang paling banyak ulama 11 macam, yang 9 macam pejabat, yang 6 macam orang kaya. Orang kaya sombong karena kekayaannya, hanya 6 macam. Pejabat sombong dengan kedudukannya, 9 macam. Ulama sombong dengan ilmunya, 11. Kalau hafal Quran harus duduknya di depan, harus dicium tangannya, udah maghrur. Kalau rois syuriah harus di depan sendiri, harus disebut namanya yang terhormat kalau disebut marah, maghrur. Apa mana? Harus dibedakan berkatnya. Kalau yang lain biasa, kalau itu harus separuh kepala kambing, maghrur.
Ada. Saudara saya ada, Pak. Saya setuju. Saudara saya ada Al-Quran orangnya. Kalau bertengkar dengan tetangga, jangan ingin menghina saya. Kalau saya diterima, tapi Qurannya nanti gak terima. Jangan nyakiti saya. Karena aku sudah apa-apa. Qurannya itu sudah terima. Awalnya kualat. Waduh, dikira Gusti Allah anak buahnya apa gampang diatur. Itu lanatin. Itu muliakan tuh. Lihat tuh, si anu tuh. Sama saya nurut tuh. Maka sekarang mulia hidupnya. Kalau sama saya nurut dia. Tuh si anu tuh, celaka tuh. Pernah nyakiti saya. Sekarang coba kayak apa tuh. Dikira Gusti Allah diatur oleh dia apa? Ini makanya paling sulit. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan sesuatu tipuan yang ketoknya kelihatannya billah, berjuang demi rakyat, demokrasi, bangsa, bangsa apa? NU. Makanya setelah berjuang dan dengan NU. Sampai saya begini karena saya yang bisa segini. Berjuang apa? Berjuang. Kalau dipakai di politik, kalah terus sih. Iya kan? Jadi kalau mau berantem di politik. Tapi nanti ada di dalam kitab hikam ahzuha fi tarbiha. Kalau kamu ingin menang, tinggalan orang menang. Itu bilang terus kendaraan. Kamu ingin jabatan, tinggalan orang teko. Kamu ingin kaya, tinggalan orang teko duitnya. Itu udah kata Imam bilang terus kendaraan. Kalau dikejar, jungkir balik gak kena malah. Jadi gini. Manusia itu diberi alat oleh Allah. Dua, namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah untuk memotivasi saya mencapai cita-cita. Ketua, itu ghadabiyah. Nafsu syahwatiyah, rumah ada, mobil ada, uang ada, istri cantik, itu syahwatiyah. Sejahtera lah. Dua ini, itu alat dari Allah untuk kita peralat. Kalau kita tidak kendalikan, malah dua nafsu itu memperalat kitanya alat jadinya, nggak akan selesai. Jadi ketua umum pengen dari Nabi, tahu pengen dari ketua umum dari Rasulullah, malah pengen dari Nabi, malah pengen dari presiden, itu malah ionek berhasil. Kalau enggak langsung ya stroke ya langsung penyakit kalau. Tapi kalau terkendali, nafsu ghadabiyah syahwatnya terkendali, akan nafsu duanya akan jadi satu, namanya mutmainnah. Jadi kaya atau miskin, jabatan atau nggak jabatan, asal mutmainnah, selesai. Duduk di depan sendiri, sholat di depan sendiri, mau Quran banter supaya dipuji orang, musyrik. Sedekahnya 10 juta, yang lain cuma 500.000, 10 juta. Sholatnya Jumat ngarep dewe, mau Qurannya banter supaya dipuji orang, musyrik. Duduknya di belakang sendiri supaya dipuji orang. Aduh, sekjen baru sekjen itu mau sholatnya nanti ke sendal, tawadhu banget. Ria, itu ria namanya. Ada amal li ajlin nas syirik, wa tarkul amal li ajlin nas riya. Melakoni sesuatu, melakukan amal untuk dipuji, musyrik. Meninggalkan amal supaya dipuji, riya. Jadi sebenarnya priben, bunang ngarep, bunang tengah, bunang belakang, bu 1 juta, bu 10 juta, bu 500.000 lillahi ta'ala. Tidak karena manusia. Ada orang ngomong ini, tadi malam saya tahajud nikmat, kenapa? Gak ada orang-orang musyrik. Tadi malam saya tahajud, wirid, baca Quran, tenang banget. Kenapa sih? Sendirian, saya gak ada orang-orang musyrik. Orang masih menjadi hitungan. Jadi dikala taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ya. Dikala taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu gagal, tidak minder. Kamu dicaci maki, tidak kecil hati. Kamu dipuji, kamu sukses, tidak sombong. Kenapa? Karena yang memuji kamu dan yang mencaci kamu itu sama dengan kamu. Apa? Dikeluarkan dari jalan kencing 2 kali. Jalan air kencingnya bapaknya dan kedua jalan air kencingnya ibunya. Gitu kok bangga. Kamu dipuji siapa? Oleh ini orang ini. Sama dengan saya ini. Misalkan orang segini muji saya semua, gak usah bangga. Ini sama dengan saya kok. Keluar dari air kencingnya bapaknya, kemudian hamil ibunya, keluar dari air kencing ibunya, mulai dilahirkan. Dicaci maki orang sedang, dicaci maki, nggak takut, nggak minder, karena yang mencaci maki keluar dari air.
sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.